Ya, kalau kita mampu membawa masuk rasa yang ada di dalam aku ini untuk sepenuhnya menguasai nyowo, yang mana nyowo ini menghidupi rogo kita, unsurnya duniawi atau manusiawi, yang semuanya terpusat ada di dalam otak kita, ada di dalam pola pikir kita. Tentunya apapun yang kita inginkan akan terjadi. Kita ciptakan di dalam otak kita, kita gambar ya, supaya menghasilkan kekuatan atau kedikdayaan ini tadi. Kalau ibaratnya jenengan dagang, terus kulae ya, atau harga belinya itu jenengan beli itu 100.000, terus jenengan jual, laku itu loh kok dilalah lakunya sampai 500.000. Karena jenengan terjebak di tengah-tengah ini, maka yang ada di pola pikir, yang ada di otak jenengan adalah satu, senang karena berhasil. Karena di sini nih keserakahan, keangkaran murkaan, semuanya yang bersifat nafsu itu di sini. Maka jenengan akan senang karena dari belinya cuma 100.000, tapi tak jual laku 500.000. Maka jenengan senang di sini. Sorak-sorai di sini. Akan tetapi karena jenengan ada di tengah-tengah tadi, jadi yang 50% ini masuk ke sini, bersifat ilahi ini tadi unsurnya, maka di sini pasti akan bersuara juga. Walah yo kasihan, padahal aku belinya cuma 100.000, tapi tak jual ke orang itu loh 500, untungku 400.000, lah kebanyakan. Pasti kita akan iba, maka akan terjadi tarik ulur antara otak kita dengan hati kita. Dulur-dulur sinau urip, di video sebelumnya yang part 1 sudah saya jelaskan tentang pengertian dari Tritunggal ini ya secara keseluruhan. Di video part 2 sudah saya uraikan bagaimana cara memfungsikan kalau kita masuk secara 100% atau sepenuhnya kita masuk ke dalam sukmo. Jadi kita bawa rasa yang ada di dalamnya aku ini untuk masuk ke sini itu 100% bersifat gaib. Ya, nanti akan menimbulkan sebuah cipta atau cipto ya. Di sini bersifat gaib sepenuhnya. Maksudnya bersifat gaib itu sudah tidak bisa lagi kita nalar atau kita gunakan akal sehat secara manusiawi, karena unsurnya sekali lagi unsurnya adalah ilahi ya. Nah, di video yang sekarang, di video yang part 3 ini, saya ingin mengupas tentang bagaimana jika rasa yang ada di dalamnya aku itu kita bawa masuk ke dalam nyowo, yang mana nyowo ini menghidupi rogo, di mana pusatnya ada di dalam otak, yang mana ini bersifat duniawi atau manusiawi. Nah, kalau 100% ya, 100% ya, 100% kita bawa masuk rasa yang ada di dalam aku ini untuk menghidupi nyowo ya, yang bersifat duniawi atau manusiawi. Di sini yang akan tercipta adalah sebuah digdoyo atau digdoyo atau kekuatan. Tentunya yang bersifat duniawi, bersifat kemanusiawian. Jadi semua yang kita butuhkan
yang bersifat duniawi, mau itu apapun ya, saya kasih contoh mungkin di sini akan mampu menimbulkan digdoyo manakala kita mampu membawa rasa yang ada di dalam aku ini masuk ke dalam nyowo, yang menghidupi rogo, yang pusatnya ada di dalam otak kita, yang bersifat duniawi atau manusiawi, itu akan menghasilkan digdoyo, ya, akan menghasilkan digdoyo atau kekuatan. Tentunya kekuatan apapun. Misal, secara fisik misalkan, secara fisik ingin daging kulit kita ini, kalau istilah orang Jawa, jaduk, jadi kebal bacok, kebal tembak, bisa. Itu kalau secara fisik, ya, kedikdayaan secara fisik. Kalau ditanya bagaimana Mas Wahyu caranya, ya kita harus mampu masukkan rasa ini, ya, ke dalam nyowo kita, yang mana terpusatnya ada di dalam otak. Ya kita gambarkan apa yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan kekuatan secara fisik itu tadi, 100% rasa ini harus mampu kita masukkan untuk menguasai ini, maka akan tercipta kekuatan itu. Dan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Ini sifatnya ya ini. Makanya pusat dari semua itu energinya ada di dalam energi Gusti Allah ini. Dan tidak ada yang mustahil. Nah, makanya sekali lagi saya terangkan ya. Kalau kita mampu membawa masuk rasa yang ada di dalam aku ini untuk sepenuhnya menguasai nyowo, yang mana nyowo ini menghidupi rogo kita, unsurnya duniawi atau manusiawi, yang semuanya terpusat ada di dalam otak kita, ada di dalam pola pikir kita. Tentunya apapun yang kita inginkan akan terjadi. Ya, demikian pula kalau kita menginginkan hidup kita ini senantiasa diberikan kemudahan, rezeki yang melimpah, semua yang kita kerjakan secara manusiawi ini bisa berjalan dengan benar, berjalan dengan baik. Kita harus mampu membawa rasa ini masuk ke sini, menguasai 100% sepenuhnya di sini. Kita ciptakan di dalam otak kita, kita gambar ya, supaya menghasilkan kekuatan atau kedikdayaan ini tadi. Kita gunakan tentunya akal budi kita. Kita menginginkan apa? Kalau ibaratnya di pekerjaan, kepingin pekerjaannya senantiasa semuanya bisa terselesaikan dengan mudah. Kalau yang dagang kepingin dagangannya laris, jangan separuh dibawa masuk ke sini, nggak ketemu. Karena apa? Harus total 100% kita bawa masuk rasa ini ke sini, supaya betul-betul berfungsi 100% di sini. Misal, saya kasih contoh. Kalau kita masih terjebak di tengah, separuh masuk sini, separuh masuk sini, ini kita bicara bisnis saja ya, kita berdagang saja. Kalau ibaratnya jenengan dagang, terus kulae ya, atau harga belinya, itu jenengan beli itu 100.000, terus jenengan jual, laku itu loh, kok dilalah lakunya sampai 500.000. Karena jenengan terjebak di tengah-tengah ini, maka yang ada di pola pikir, yang ada di otak jenengan adalah satu, senang karena berhasil. Karena di sini ini keserakahan, keangkaran murkaan, semuanya yang bersifat nafsu itu di sini. Maka jenengan akan senang karena dari belinya cuma 100.000, tapi tak jual laku 500.000. Maka jenengan senang di sini. Sorak-sorai di sini. Akan tetapi karena jenengan ada di tengah-tengah tadi,
Jadi yang 50% ini masuk ke sini. Bersifat ilahi ini tadi unsurnya. Maka di sini pasti akan bersuara juga. Walah yo kasihan. Padahal aku belinya cuma 100.000. Tapi tak jual ke orang itu loh 500. Untungku 400.000. Lah kebanyakan. Pasti kita akan iba. Maka akan terjadi tarik ulur antara otak kita dengan hati kita. Antara pola pikir dengan hati kita akan terjadi tarik ulur. Inilah yang kadang menimbulkan jadi nggak benar malah. Nah yang benar bagaimana? Kalau kita membawa masuk rasa kita ini ke dalam nyowo atau rogo kita, ya sudah, masukkan ke sini sepenuhnya. Yang sini sudah dihilangkan dulu. Pure bekerja. Katanya minta rezeki yang banyak. Kan ini unsurnya duniawi semua. Tapi ketika dikasih, kita terjebak di tengah-tengah. Kalau ibaratnya berdoa sudah digambar di dalam otaknya, di dalam pola pikirnya, minta rezeki yang banyak, baik itu melalui pekerjaan, dagang, apapun itu, wayahe untuk badi akeh, waktunya dapat keuntungan banyak, kita jatuh ke sini di tengah-tengah. Sehingga hatinya nggak tega. Bahkan kadang malah kita siap rugi. Malah kasihan orang itu, hanya kita kasihkan saja. Ini sifatnya tulus, suci, murni. Makanya kalau kita mau masuk di dalam duniawi kita, ya sepenuhnya masukkan rasa ini ke sini dan jangan pernah tolah-toleh lagi. Karena kalau di tengah ini pasti tolah-toleh. Tolah-toleh pikiran sama hatinya. Seret-seretan atau tarik ulur. Ya, jadi rumusnya itu kalau mau hidup kita secara manusiawi, ya, secara duniawi ini senantiasa berkelimpahan harta, mau menciptakan kekuatan apapun, ya, secara fisik, secara jasmani, secara duniawi, masukkan rasa ini ke dalam sini. Tentunya bagaimana caranya? Sama dengan ketika kita masukkan rasa ini ke dalam unsur sukmo atau unsur ilahi ini tadi. Kalau sudah lanyah, sudah terbiasa, tidak peduli di tempat ramai, di tengah pasar, dimanapun kita bisa melakukannya. Tapi kalau masih belajar, kita tetap harus cari tempat yang hening. Untuk kita belajar membawa rasa ini masuk ke dalam otak kita, ke dalam pola pikir kita. Nah, disinilah fokus kita terjadi. Wis nggak boleh juga tolah-toleh, wis mantep kita di sini. Oh, kalau aku dagang ini pasti laku dan pasti aku untung. Oh, kalau aku bekerja ini pasti lancar pekerjaanku dan lain sebagainya. Intinya yang bersifat jasmani, bersifat dohir, bersifat duniawi. Ya, belajarnya tetap harus fokus. Nah, kalau ada pertanyaan, bukankah ini semua urusan kita hidup ini duniawi, ya, manusiawi, jasmani kita ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa? Benar. Tapi di dalam unsur kehidupan kita sebagai manusia ini ada tatanannya. Makanya saya urai tadi dari part 1, part 2 sampai ini yang part ketiga. Ya semua sumbernya dari sini. Akan tetapi banyak orang bilang, wis aku pasrah, opo jare Gusti Allah, wis aku opo jare. Tapi banyak orang mengeluh juga. Padahal aku wis melakukan yang terbaik, wis melakukan semuanya. Tapi kenapa ya belum tercapai? Kok malah ujian yang datang? Padahal sebetulnya yang menciptakan itu ya aku ini. Semua itu yang menciptakan ya aku ini. Tapi stempelnya yang mengiyakan dan membuat tidak terjadi ataupun terjadi ya dari sini. Tergantung siapa? Tergantung akunya. Jadi kalau dikembalikan lagi, siapa yang paling berperan penting di dalam menentukan unsur kehidupan kita baik secara duniawi maupun secara ilahi? Ya tergantung aku. Karena tempatnya di aku.
kalau bertempat di sini tidak berbentuk itu tadi seperti angin di jagat raya ini. Kita baru tahu angin itu besar ketika angin itu sudah menerpa sebuah benda. Kalau nggak menerpa benda, nggak menerpa tubuh kita, nggak menerpa pohon, nggak akan tahu kita angin itu besar atau kecil. Sama halnya dengan ini. Makanya karena sudah berwujud ini, aku ini, maka semua tergantung aku. Nah, mudah-mudahan dulur-dulur Sinau Urip semuanya bisa kita sama-sama belajar ya, dipahami, dicerna dengan baik ya, agar tidak salah paham ya, bahwasanya kita sama-sama belajar. Mas Wahyu pun juga belajar ya, tidak merasa paling hebat. Saya juga sama dengan jenengan manusia biasa juga ya, saya juga belajar. Makanya karena saya belajar dan saya terapkan di dalam hidup saya ini sesuai dengan apa yang saya gambarkan, disitulah saya ingin berbagi dengan panjenengan semua ya. Pada intinya kita mempelajari pemahaman apapun itu, tujuan kita adalah untuk kebaikan, tujuan kita adalah untuk menjaga keseimbangan kehidupan kita, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ilahi. Ya, sekali lagi kita harus mampu menjaga keseimbangan itu agar tercipta keseimbangan di dalam pola pikir dan juga hati kita. Terima kasih, support terus channel Sinau Urip agar bisa terus berkembang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, agar bisa memberikan manfaat untuk dulur-dulur semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.